Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini SMA Negeri 4 Jayapura akan mengadakan ujian praktik kelas 12, percobaan larutan asam dan basa, serta ujian pengenalan alat. Sudah tersedia LKS di sini untuk melakukan percobaan pada hari ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah pipet tetes, kemudian ini plat tetes. Setelah itu digunakan juga pinset, lalu tisu. Indikator di sini yang digunakan adalah universal. Kemudian ada menggunakan juga indikator lakmus merah dan biru. Lalu tersedia beberapa larutan, yang pertama yaitu HCl, larutan HCl, yang kedua larutan NaOH, ketiga larutan CH3COH, keempat sabun, kelima larutan NaCl, keenam larutan alkohol, dan terakhir adalah larutan jeruk. Nantinya para siswa akan menentukan mana larutan yang bersifat asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah, dan larutan bersifat netral dengan menggunakan indikator yang sudah tersedia nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan ujian pengenalan alat, nama alat, dan kegunaan alat. Demikian, terima kasih. Halo teman-teman, kita akan praktikum larutan asam basa dengan tujuan menentukan larutan asam basa dari beberapa larutan yang telah tersedia. Yang pertama, larutan A. Untuk pengambilan sampelnya, pertama menggunakan pipet tetes seperti ini, dipencet lalu dimasukkan ke dalam larutan, kemudian dilepas dan diangkat. Kemudian diletakkan pada plat tetes sebanyak 3 tetes. Yang kedua, larutan B. Dipencet, dimasukkan ke dalam larutan, lalu dilepas dan diangkat, dimasukkan lagi ke dalam plat tetes sebanyak 3 kali tetes. Oke, selanjutnya larutan C. Di sini pegang pipetnya, lalu ditekan, dimasukkan ke dalam larutan, lalu dilepaskan, lalu diangkat, lalu diteteskan ke pipet yang diberi tanda C sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Lalu sisanya dikembalikan dengan dipencet. Selanjutnya larutan yang ke D. Pipetnya dipegang lagi, dipencet lalu dimasukkan ke dalam larutan, dilepaskan, lalu diangkat dan diteteskan ke plat tetes dengan huruf D. 1, 2, 3. Begitupun larutan E sampai dengan G. Oke, setelah kita mengambil larutannya, kita akan menguji dengan kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan indikator universal. Yang pertama kita akan mencoba dengan kertas lakmus merah. Kita celupkan di zat A. Warnanya tetap berwarna merah. Setelah itu kertas lakmus biru. Kita taruh di zat A. Warnanya berubah menjadi merah, yang artinya ini merupakan larutan asam, bersifat asam. Selanjutnya kita mencoba dengan indikator universal. Kita celupkan di larutan A, zat A. Warnanya kita sesuaikan dengan tabel yang ada. Di sini warnanya menunjukkan seperti warna nomor 1. Jadi dia menunjukkan kalau larutan ini merupakan asam kuat.
Dilanjutkan dengan larutan B. Sini kita ambil kertas lakmus merah. Iya, kayaknya pakai tuh, makanya kayaknya dia Kertas lakmus asam merah lemak. berubah Asam menjadi lemak. biru. Selanjutnya kita menggunakan kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru tetap warna biru. Selanjutnya kita menggunakan indikator universal. Lalu kita cocokkan dengan tabel di nomor 13, yang artinya basa kuat. Selanjutnya pada larutan C. Kita mulai dengan kertas lakmus berwarna merah. Kita celupkan pada larutan C. Warnanya tetap berwarna merah. Berikutnya pada kertas lakmus berwarna biru. Kita celupkan lagi. Warnanya berubah menjadi warna merah. Berarti sifatnya Sifatnya menunjukkan asam. Selanjutnya pada indikator universal. Kita celupkan lagi pada larutan C. Dan kita cocokkan. Warnanya sama dengan yang berada di nomor 4. jadi menunjukkan Jadi menunjukkan asam lemah.